Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Ya, dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound, 13 tahun Star FM, Unbeatable. Selamat sore semuanya, saya Denny Arta bersama dengan Anda di sore kali ini. Denny bersama dengan Anda di program Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sore kali ini, kita akan ngobrol tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada dua orang narasumber, dua orang tamu yang akan kita ajak ngobrol di kesempatan sore kali ini dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Huda Triyudiana, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Pak Huda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Kayaknya lagi sibuk juga nih ya. Kemudian di sebelahnya dari yang ini dari Pemda DIY, dari Biro Tata Pemerintahan ada Pak Wahyu Nugroho. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore, salam sehat semuanya. Pak Wahyu mungkin lebih mendekat ke mikrofon Pak, biar lebih terdengar lebih jelas suaranya ya. Sore kali ini kita akan ngobrol tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda pendengar yang menyaksikan kami di starjogja.com dan juga yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM, silakan Anda boleh gabung di sore kali ini di nomor WA 081-862-1013, ataupun juga Anda boleh bergabung di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DIY akan jadi bahasan kita di sore kali ini. Ini pertanyaan mendasar Pak Huda dari masyarakat. Ini menarik ya. Masyarakat Jogja ada juga yang masih kepikiran soal ini Pak. Mengapa DIY itu menggunakan mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pak? Silakan Pak. Ya, karena DIY ini daerah istimewa Yogyakarta namanya juga istimewa. Nah, kita punya undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan. Salah satu wujud keistimewaan itu adalah pengisian calon gubernur, wakil gubernur dengan cara menetapkan siapakah calon gubernur, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang bertahta, dan siapakah wakil gubernur, itu adalah Sri Paku Alam yang bertahta. Jadi dengan keistimewaan itu kita cara mengisi wakil gubernur dan wakil gubernurnya dengan cara penetapan. Daerah lain pakai pilkada gitu. Nah, kalau soal masa jabatan Pak Huda, apakah sama dengan wilayah yang lain Pak? Masa jabatan semuanya setiap 5 tahun ada jadi di dalam Pemda ini kan ada tata kala pemerintahan ya. Di situ kita per 5 tahunan, di mana-mana per 5 tahunan. Nah, kalau di daerah lain itu pakai undang-undang pilkada serentak ya tahun 2016, sehingga semua kepala daerah yang berakhir 2023, 2020 seperti sekarang ini yang non DIY dia pakai pilkada, tapi sebelum itu pakai pejabat dulu ya kan, PJ wali kota, PJ gubernur di tempat-tempat lain. Tapi untuk DIY khusus tata kalanya 5 tahun sama, tapi tidak mengikuti periodisasi pilkada serentak. Jadi tetap kita 2022 sampai 2027, bukan kemudian 2024 mengikuti yang lain, tidak. Dan sekarang ini 2020 tetap penetapan. Jadi gubernurnya tetap gubernur yang sah, tidak pakai perpanjangan, bukan PLT, bukan PLH apalagi, tetapi tetap gubernur yang ditetapkan dengan mekanisme penetapan berdasarkan undang-undang keistimewaan. Karena kita istimewa, undang-undang yang lebih umum itu kalah sama undang-undang yang lebih khusus, namanya undang-undang keistimewaan. Daerah lain pakai undang-undang pilkada serentak, kita pakai pakai undang-undang keistimewaan, gitu ceritanya. Untuk tahun 2022 ini masa jabatan ini akan selesai kapan nih Pak? 2022 ini selesai insya Allah 10 Oktober 2022. Sehingga nanti berikutnya mesti harapan kami sudah dilantik kembali oleh Presiden RI untuk masa jabatan 2022-2027 pada tanggal 10 Oktober, begitu. 10 Oktober artinya ditarik mundur, prosesnya sudah dimulai ya? Ya, 3 bulan sebelumnya. Jadi kami mulai semua proses ini, kami mulai dengan mengirimkan surat pemberitahuan akhir masa jabatan oleh DPRD ya, kepada gubernur, wakil gubernur, kepada Kasultanan dan kepada Pakualaman ya. Puro Pakualaman itu tanggal 20 Juni kami mulai. Jadi semua proses itu secara formal kami mulai per tanggal 20 Juni dengan cara kami mengirimkan surat pemberitahuan akhir masa jabatan, begitu. Dan kemudian direspon oleh pihak keraton dan juga Puro dalam bentuk seperti apa nih Pak? Jadi sudah ada mekanisme dan tata kala ketika kita ini mau ada penetapan seperti ini.
Yaitu pertama dimulai pakai surat pemberitahuan dari DPRD dulu tentang tadi saya sampaikan ya, tentang akhir masa jabatan. Habis itu kemudian respon yang dilakukan oleh Kasultanan dan Pakualaman adalah dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan calon gubernur, wakil gubernur kepada DPRD untuk diverifikasi. Itu jadi responnya adalah mengirimkan berkas-berkas persyaratan itu untuk diverifikasi. Paling lambat 1 bulan setelah kami mengirimkan surat pemberitahuan akhir masa jabatan. Maka kami mengirimkan tanggal 20 pihak Puro dan pihak Kasultanan dan pihak Puro sudah mengirimkan surat kepada kami per tanggal 18 Juli. Jadi sebulan kurang. Sudah dikirimkan kembali ke DPRD dan sudah ada verifikasi, betul dan Pak? Dan pada hari berikutnya tanggal 19 kami sudah verifikasi itu semua langsung. Dan tanggal 19 itu pula paut sehari kami nyatakan semuanya berkas sudah lengkap dan sah memenuhi syarat. Selesai. Mewakili pertanyaan orang umum Pak, berkas-berkas apa yang kemudian disampaikan kepada DPRD? Ya, biar tahu juga seperti apa sih Pak. Jadi, secara umum aja seperti apa? Ada berkasnya itu lebih ke administratif ya. Jadi saya sampaikan ya, di antara contoh-contoh berkasnya ya adalah tentang data diri dari yang calon yang diajukan ya kan. Ada 16 ya. Pertama itu surat pernyataan bermaterai tentang kesetiaan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, itu syarat pertama. Kedua, pengukuhan yang menyatakan bahwasannya beliau yang bersangkutan adalah sultan yang bertahta dan adipati yang bertahta di Pakualaman oleh Kasultanan dan oleh Kadipaten ya. Kemudian yang ketiga, bukti ijazah ya kelulusan, ada akte kelahiran, ada kemudian surat keterangan sehat, surat keterangan pengadilan negeri, nggak dipidana, tidak sedang berhutang, begitu-gitulah. Terus kemudian LHKPN, LHKPN-nya boleh diakses, begitu. Kemudian ada juga NPWP, riwayat hidup, pendidikan, dan ada surat pernyataan bahwasannya bukan sebagai anggota partai politik, karena Sultan dan Pakualam bukan sebagai anggota partai politik manapun. Kemudian ada surat pencalonan oleh Kasultanan dan surat pencalonan oleh Pakualaman ya, karena yang siapa berhak menentukan siapa yang mau calonkan ini adalah dari Kasultanan dan dari Puro Pakualaman, begitu. Kemudian juga ada surat pernyataan kesediaan bahwasanya beliau bersedia menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan yang terakhir surat pemberitahuan dari kami. Jadi 16 syarat yang ada disampaikan pada kami untuk diverifikasi sebagai untuk kita verifikasi untuk diusulkan sebagai lampiran penetapan di DPRD, begitu. Dalam proses penetapan ini, apakah kemudian DPRD juga membentuk pansus, Pak? Betul, kami ada 2 pansus yang berkaitan langsung dan 1 pansus pendukung. Pansus yang berkaitan langsung itu pertama pansus tatib, itu singkat, kami hanya kerja 7 hari karena memang di aturan memang hanya 7 hari. Pansus tatib ini kerja kami 7 hari, jadi tanggal 7 sampai tanggal 14 doang Juli. Dia hanya beberapa pasal yang menentukan tentang bagaimana tata cara, tata tertib kita DPRD ini untuk verifikasi, untuk melakukan proses penetapan ini, gitu. Itu sudah selesai, setelah selesai tatib kami bentuk pansus penetapan gubernur, wakil gubernur, yang sekarang sih masih berjalan sampai nanti 10 Oktober nanti dia baru berakhir setelah pelantikan. Itu pansus utama. Nah, pansus pendukungnya ada 1 pansus lagi tentang yang bahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Tapi ini pendukung sebenarnya. Tapi yang utama adalah pansus tatib dan pansus penetapan tadi itu. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu mewakili dari Pemda DIY di Biro Tapop ini kan juga punya peran aktif ketika untuk memberikan fasilitasi, betul ya Pak ya, di dalam proses penetapan ini. Apa yang kemudian peran apa yang dimainkan oleh tempatnya Pak Wahyu ini, Pak? Iya, terima kasih Mas Denny. Jadi Pemda DIY ini dalam ini punya peran sebagai fasilitasi koordinasi ya. Kalau di kami sendiri gitu, memang koordinasi dengan pihak-pihak terkait, instansi terkait. Namun demikian, ini karena ini akhir masa jabatan, di Pemda DIY juga menyiapkan yang namanya laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Ya, jadi Pemda juga menyiapkan tersebut, seperti sudah disinggung oleh Pak Huda. Ada juga pansus terkait dengan LKPJMJ. Pada hal lain, kami juga memfasilitasi penyusunan visi misi dan program calon gubernur 2022-2027. Jadi
kita selalu koordinasi khususnya dengan Setwan gitu untuk menyiapkan proses ini supaya berjalan dengan baik, lancar sebagaimana tata kelola dalam Undang-Undang Keistimewaan maupun Perdais nomor 2 2015 gitu Mas Denny. Oke, Pak Huda, ketika berkas-berkas sudah diterima, dilakukan verifikasi, verifikasinya lancar semuanya Pak, dan ditetapkan semuanya sah, semuanya lengkap Pak? Seperti tadi kami sampaikan, berkas sampai pada kami tanggal 18 Juli pada sore hari, ya, siang hari, kemudian kami lakukan verifikasi pagi hari, dan pada siang hari kami nyatakan semua sudah sah dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada proses berikutnya. Dan kami sudah melaporkan kepada pimpinan DPRD, Pansus nih, saya ini sebagai wakil ketua Pansus ya, menyampaikan pimpinan DPRD bahwasanya ini semua berkas sudah sah dan lengkap untuk ditindaklanjuti dalam proses berikutnya. Gitu. Proses berikutnya apa? Proses berikutnya adalah pimpinan DPRD kemudian menyelenggarakan rapat paripurna. Rapat paripurnanya agendanya adalah penyampaian visi misi calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, itu kami selenggarakan insya Allah tanggal 8 besok. 8 Agustus besok ya, berarti ya? Itu hari Senin ya, hari Senin. Nah, setelah itu paut 1 hari ada masukan dari fraksi-fraksi, tanggapan fraksi-fraksi atas visi misi gubernur. Artinya tanggal 9 kami selenggarakan juga paripurna tanggal 9 dengan agenda penyampaian masukan dari fraksi-fraksi kepada visi misi tersebut. Setelah itu pada tanggal yang sama juga target kami segera menuliskan surat kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri untuk meminta, kami sudah menetapkan meminta segera dilantik, ada pelantikannya kami mohon tanggal 10 Agustus sebagaimana dulu dilantik 10 Oktober. 10 Oktober ya. Maksud saya. Iya, artinya nih teman-teman di DPRD DIY kerjanya maraton untuk mengejar target tadi ya Pak Huda. Insya Allah kami optimis semua akan selesai dengan lancar, sesuai dengan tepat waktu, dan alhamdulillah semuanya masyarakat mendukung dengan baik. Iya, kalau untuk masyarakat yang dulunya belum pernah mengikuti penetapan yang sebelumnya Pak Wahyu, saya ingin diberikan informasi juga, pendengar kita juga diberikan informasi laporan pertanggungjawaban itu seperti apa sih Pak yang disampaikan kepada teman-teman di Dewan ataupun juga nanti masyarakat juga bisa mengaksesnya Pak? Sebenarnya ini kan istilahnya kalau akhir masa jabatan LKPJMJ itu Mas, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Sebenarnya tiap tahun juga gubernur itu menyampaikan LKPJ, tapi LKPJ tahunan. Ya isinya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan, juga capaian-capaian indikator yang telah dicapai oleh Pemda DIY. Sehingga ini karena ini masa jabatan 5 tahun, sehingga LKPJMJ ini itu mempertanggungjawabkan program kegiatan, juga capaian-capaian indikator yang menjadi program Pak Gubernur dalam masa jabatan 2017-2022 gitu. Jadi ini hanya sebenarnya LKPJ sebenarnya tiap tahun ada gitu. Jadi ada LKPJ tahunan, kemudian karena ini akhir masa jabatan ya ada LKPJ akhir masa jabatan gitu. Sebagaimana juga ini diatur keharusan ini diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan harus menyampaikan LKPJ AMJ gitu. Oke, Pak Huda, kembali ke Pak Huda, kalau kita ngomongin tentang pandangan-pandangan fraksi kan menjadi menarik juga. Biasanya kalau yang seperti ini yang disoroti apa sih Pak? Kalau urusan ini yang disoroti adalah visi misi gubernur. Artinya ada beberapa program-program prioritas atau kemudian prioritas-prioritas permasalahan yang mestinya diselesaikan di masa 5 tahun yang akan datang, begitu. Jadi lebih ke arah itu. Misalnya tentang kemiskinan nih, kemudian tentang ketimpangan, kemudian tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan masalah-masalah seperti itu ya, yang kemudian menjadi sorotan teman-teman fraksi. Masalah sampah itu saya kira sudah menjadi hal-hal pemerintahan secara umum yang kemudian teman-teman fraksi ini memberikan masukan. Dinamikanya biasanya hangat atau seperti apa nih Pak Huda? Oh, ini saya kira tidak hangat ya. Artinya sudah teman-teman sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Sudah diskusi selalu sehingga kemudian bukan hangat tapi matang gitu. Jadi ini kawan-kawan ini untuk kali ini nggak sembarang bicara nih, mereka udah siapkan ahli karena masukan ini kan akan dipakai 5 tahun yang ke depan. Kemudian nanti akan terimplementasi juga dalam RPJMD-nya kan gitu. Jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 2027 itu kan dasarnya juga visi misi dan masukan dari DPRD kali ini. Jadi momen tanggal 9 itu momen yang
tanggal 8 dan tanggal 9 itu momen yang sangat penting untuk pemerintahan ke depan menurut saya gitu. Oke, kita ada di program Bincang Parlemen persembahan dari DPRD Darusima Yogyakarta. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 081-862-1013 ataupun juga Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya masih bersama dengan Pak Huda dari DPRD Darusima Yogyakarta dan juga Pak Wahyu dari Biro Tapem Pemda DIY. Kita boleh Anda boleh bertanya, Anda boleh juga memberikan saran mungkin juga untuk kedepannya DIY itu mau dibahas seperti apa, boleh. Mumpung ada dua orang yang bisa kita ajak berdiskusi di kesempatan sore kali ini. Kita akan segera kembali. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Tata pemerintahan Pemda DIY. Saya akan bersama dengan Pak Wahyu dulu sebelum nanti ke Pak Huda. Pak Wahyu, kembali ke soal laporan pertanggungjawaban masyarakat. Pengen tahu juga Pak, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Pemda DIY selama 5 tahun ke belakang ini terkait dengan penerapan misi dan visi yang sebelumnya disampaikan di periode sebelumnya Pak. Iya, Mas Denny juga pendengar yang setia nih. Untuk visi sebenarnya kan memang kita masih sampai sini kita juga Pak Uda saya kira juga sangat paham, kita masih secara besar kita masih punya permasalahan di kemiskinan gitu ya, kita tinggi gitu. Namun demikian kita juga ada hal yang menggembirakan terkait dengan perekonomian gitu. Jadi kan ada salah satu misi atau salah satu yang kemudian kita Pemda DIY upayakan khususnya adalah peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat. Ini alhamdulillah ini bisa dijaga. Bahkan dengan pandemi ini pertumbuhan perekonomian masyarakat cukup bagus gitu. Ketika kemudian daerah lain mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, di DIY pertumbuhan justru malah naik gitu. Oke. Karena ini basisnya masyarakat, misalnya saja terkait dengan UMKM gitu. Ini salah satu benar-benar penopang perekonomian masyarakat yang ada di DIY. Ini yang kemudian menurut kami yang salah satu prestasi yang menggembirakan untuk DIY. Gitu. Terbukti itu kali kemarin tuh. Di pandemi 2 tahun ini ketika yang lain pertumbuhan itu 0 atau bahkan juga minus untuk DIY untuk perekonomian khususnya di UMKM ini justru menaik. Ini yang kemudian menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di DIY. Ini yang salah satu hal yang menurut prestasi untuk Pemda DIY itu. Oke. Selain soal ekonomi tadi Pak, bagaimana dengan perhatian Pemda DIY terhadap dunia pendidikan Darusima Yogyakarta selama 5 tahun ini Pak? Ya, pendidikan alhamdulillah kita coba pertahankan gitu sebagai daerah memang daerah pendidikan gitu, sehingga dengan saat ini kan DIY mempunyai kewenangan tidak hanya kalau dulu kan terkait dengan pendidikan berkebutuhan khusus. Kita sekarang sudah mengelola untuk pendidikan yang menengah gitu, SMA, SMK. Alhamdulillah ini juga sudah cukup baik menurut kami perkembangannya dengan berkolaborasi dengan berbagai elemen. Misalnya dengan kita menguatkan SMK gitu, atau juga ada beberapa penekanan di SMA yang umum. Tapi untuk SMK ini juga alhamdulillah cukup menggembirakan untuk DIY gitu. Jadi pendidikan ini dengan kolaborasi baik dengan pemerintah pusat atau juga dengan dunia usaha. Ini juga saya kira juga ini cukup memberikan supaya juga khususnya SMK ini bisa kemudian nanti link and spec dengan dunia kerja. Memang SMK yang disiapkan untuk bisa langsung masuki dunia kerja gitu. Oke, saya izin ke interaksi yang sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM. Terima kasih. Ya, ini pas juga pertanyaan soal ini. Dari Etrianda Putra 81. Kalau dari DPRD DIY melihat tantangan terbesar DIY 5 tahun ke depan ini apa sih Pak? Pak Uda, monggo Pak. Pertama masih masalah kemiskinan, karena kemiskinan kita masih di atas rata-rata nasional ya kan. Jadi memang banyak teori tentang kenapa kok kemiskinan Jogja tinggi ini, banyak anomali dan lain-lain ya. Kita ini IPM-nya sangat tinggi, tapi kenapa juga kemiskinannya tinggi? Tapi apapun juga itu jadi tantangan kita. Karena kemiskinan itu yang dimaksud garis kemiskinan itu adalah orang per kapita itu dia mengkonsumsi satu harinya itu atau kemudian satu bulannya itu 473.000 satu orang. Ya, jadi kalau itu masih sekitar 11% lebih, itu kan artinya masih sangat banyak warga kita yang konsumsi hariannya itu masih di bawah 500.000 satu bulan. Ini
tantangan terbesar kita. Kemudian yang melihat juga ketimpangan pendapatan. Gini rasio kita juga paling tinggi nasional, bahkan itu masih sangat tinggi. Artinya apa? Yang per gap antara yang kaya, yang pendapatannya tinggi dengan pendapatannya sangat kecil, itu sangat tinggi gapnya. Ini yang kedua, tantangan kedua. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang saya kira bagaimana kita bisa mempertahankan daerah pendidikan, daerah budaya. Ini kemudian juga menghadapi globalisasi tapi tetap berbudaya, itu saya kira juga menjadi tantangan berikutnya. Di samping ada masalah-masalah sektoral ya, seperti masalah sampah, masalah-masalah infrastruktur itu yang belum selesai, seperti itu. Saya kira hal itu. Kalau di sebelumnya kan fokusnya terkait juga dengan Laut Selatan. Bagaimana DPRD melihat hal ini, Pak? Ini bagus karena memang kemiskinan ini kebanyakan terjadi di daerah selatan. Ya. Gunung Kidul, Kulon Progo Selatan. Sehingga kemudian dengan kita melakukan pembangunan, kemiskinan ketimpangan ya itu tertinggi selatan dan utara, ini kan gapnya sangat tinggi. Dengan kita melakukan afirmasi lah pembangunan di selatan ini, harapan kita bisa menurunkan gap atau menurunkan ketimpangan, sekaligus juga menurunkan kemiskinan. Ketika aset-aset ada di sana, kemudian perekonomian di sana juga menjadi lebih lancar dengan bangun jalan lintas selatan, bangun pelabuhan segala macam itu, mengembangkan pariwisata daerah selatan, itu harapan kita kemudian ada efek efek ke masyarakat sekitarnya, sehingga kemudian kemiskinannya berkurang, ekonominya bisa berputar dengan lebih baik gitu. Kemudian juga ketimpangan wilayahnya juga berkurang, begitu. Ya, Pak Wahyu, terkait tadi fokus kepada wilayah selatan tadi, apa yang sudah dikerjakan oleh Pemda DIY, Pak? Saya juga penasaran juga yang kemudian bisa memicu pertumbuhan ekonomi atau perbaikan ekonomi di wilayah selatan, Pak. Memang wilayah selatan ini kan direncanakan sebagai gerbang gitu, pintu depan gitu, Pemda DIY itu. Harapannya tadi ya sampaikan Pak Uda tadi, ini bisa mengurangi ketimpangan antar wilayah. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan, saya kira juga Pemda DIY juga sudah berinisiasi atau juga merintis supaya kawasan di pantai selatan ini bisa berkembang perekonomian. Misalnya saja dia dengan pemberdayaan nelayan gitu. Nelayan supaya nelayan tidak kemudian hanya sehari pulang gitu. Nah, ini juga perlu waktu lama karena untuk merubah mindset atau juga merubah pola ini kan cukup butuh waktu yang lama. Sehingga harapannya dan tidak hanya misalnya nelayan itu kita dibina, kemudian diberikan pendampingan ke depan, juga jiwa nelayan juga bisa menyatu dengan pola kehidupan yang ada masyarakat nelayan di wilayah pesisir selatan ini, sehingga tidak hanya satu hari, mestinya nanti bisa seminggu kemudian baru bisa pulang, sehingga hasilnya pun kemudian tidak hanya kilo, nanti bisa bertonton gitu. Ini yang harapannya ini juga dari sisi nelayan, juga infrastruktur. Saya kira juga Pak Gubernur juga memberikan arahan nanti ada pengembangan kawasan di selatan. Misalnya kemarin waktu lalu Pak Gubernur ke Pantai Depok gitu, menetapkan ada penataan kawasan itu, tidak hanya penataan pantai, ini penataan kawasan ya, sehingga tidak hanya dari sisi lautan saja, tapi juga ada pariwisata, ada kemudian budaya di situ, sehingga ini benar-benar jadi penataan kawasan. Ini harapannya juga selagi ini juga sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan atau juga untuk meningkatkan perekonomian yang khususnya di wilayah pesisir yang tadi disampaikan Pak Uda. Memang ini relatif tertinggal gitu pertumbuhannya dibandingkan dengan di wilayah utara gitu, Mas. Oke. Dari Eka Laya, apakah ada batasan usia untuk gubernur atau wakil gubernur yang akan diajukan? Pak Uda, monggo Pak. Tidak ada batasan usia. Yang ada adalah artinya dengan keistimewaan, undang-undang keistimewaan, dan kemudian kita buat perdais keistimewaan itu, siapapun juga calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh Kesultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman, itulah yang akan kita tetapkan. Jadi untuk mengajukan siapa calon gubernur, siapa calon wakil gubernur, itu merupakan kewenangan atau hak dari Kesultanan dan dari Pakualaman. Siapakah yang akan diajukan oleh Pakualaman oleh Kesultanan, itu merupakan mekanisme internal di
keraton maupun di Pura Pakualaman, yaitu Sultan yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta. Yang itu semua betul-betul menjadi ranah lembaga keraton maupun Pakualaman. Kami di DPRD maupun masyarakat Jogja menunggu siapa yang akan dicalonkan itu. Terus kemudian siapa yang akan diajukan, kemudian kami hanya menetapkan begitu. Nah, ketika sudah prosesnya di DPRD daerah Istimewa Yogyakarta selesai, proses selanjutnya adalah dikirim ke Jakarta ke Kemendagri atau ke Presiden nih Pak? Kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri adalah untuk meminta atau memohon pelantikan. Itu saja. Di Jakarta prosesnya lama sih nggak sih Pak? Kita harapkan, makanya kita bikin di DPRD cepat ya, selesai tanggal 9 Agustus ini kan harapan kita Jakarta bisa mengatur waktunya Pak Presiden agar bisa pas tuh tanggal 10 gitu loh, jangan meleset gitu maksud saya, biar kita cepat, toh waktunya masih jauh-jauh hari gitu. Sehingga kami juga sounding juga kepada Kementerian Dalam Negeri dan saya kira teman-teman muda juga sounding ya untuk ke sana untuk meminta agar kemudian tanggal itu jangan meleset gitu. Oke, harapannya yang melantik adalah Presiden, betul Pak Wahyu? Iya, yang melantik Presiden gitu. Mungkin DIY satu-satunya dulu yang mengawali gitu, gubernur ada yang melantik Presiden gitu. Tadi sampaikan Pak Uda, ini juga menarik untuk DIY karena usulan dari Pak Uda nanti bukan bunyinya usulan pengesahan penetapan gitu. Kalau gubernur atau kepala daerah hasil pilkada itu bunyinya usulan pengesahan pengangkatan. Ini menarik karena memang penetapan jadi ranahnya Pak Uda dan Bapak Ibu anggota DPRD gitu. Ini yang kemudian memang menjadi hal yang berbeda dengan provinsi lain. Nanti kalau tadi menyambung sampaikan Mas Denny, usulan itu sudah ada tata kalanya Mas Denny. Tadi ketika masuk ke Presiden, masuk ke Mendagri ada SOP-nya itu. Ada tahapan, ada tata kalanya. Nanti juga tetap melewati setnek sebelum nanti sampai ke meja Presiden untuk tanda tangani. Memang benar harapan kami SK Presiden itu bisa ditetapkan sebelum tanggal 10 gitu. Sebagai perbanding saja Mas Denny dan pendengar yang setia, itu tahun 2017 itu sudah ditetapkan tanggal 6 September. Ya. Nah, alhamdulillah sehingga tinggal tunggu pelantikan saja itu tanggal 10 Oktober. Harapannya ini juga akan nanti di periode masa jabatan ini juga nanti sebelum tanggal 10 sudah bisa ditetapkan, hingga tepat tanggal 10 dilakukan pelantikan oleh Presiden. Di Jakarta biasanya ya Pak ya? Di Jakarta, kalau normanya undangnya memang di Jakarta, ibu kota negara gitu. Yeah. Yeah. Oke, ketika sudah dilantik langsung tancap gas atau ada seremoni nanti Pak? Rencana gitu Pemda gitu dengan dengan DPRD kita ada semacam mangi bagio gitu. Kami rencanakan pada hari tanggal 10 itu malamnya itu ada mangut bagio di TMII gitu dengan diaspora masyarakat Jogja yang dari sana gitu. Ini ya bagian dari bentuk mangut bagio gitu. Nanti juga waktu balik ke Jogja juga ada serangkaian juga main bagio. Intinya ya kita merasa bersuka cita gitu. Suka cita juga ikut berpartisipasi mendukung untuk periode masa jabatan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur 2002 maupun 2027 gitu, Mas. Iya, Pak Uda, selain soal kemiskinan, ketimpangan, soal perekonomian, kemudian tadi ada sampah dan lain-lain. Ini yang paling mendesak yang harus kemudian dari DPRD pengen sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan di Pemda DIY ini, apa nih DIY ke depannya akan seperti apa nih? Apakah soal budaya, apakah soal penggunaan teknologi, atau seperti apa nih Pak Uda? Kalau jangka dekatnya mesti sampah tuh. Oke. Beresin sampah karena sampah ini kan kelihatan depan mata, dirasakan langsung semua orang ya. Dan itu sudah harus mundur berkali-kali. Ini yang secara dekat dan pragmatis ya. Kami dorong sampah. Kemudian yang bagaimana kemudian diaktifkan sampah-sampah di masyarakat, mengurangi datang ke piungan, mengurangi ketergantungan seluruh warga DIY dengan satu tempat gitu kan. Salah satunya itu. Tapi kemudian yang penting bagi kami yaitu kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mesti mendapatkan prioritas utama, saya kira. Ya, strategi penanggulangan kemiskinan yang dirasa sangat efektif untuk Pemda DIY ini apa nih Pak Wahyu? Saya kira
kita bergerak pada sisi perekonomian rakyat. Artinya tadi kami sebutkan kita menguatkan dari sisi perekonomian rakyat, misalnya dengan UMKM ini. Koperasi UMKM kita kuatkan ini karena ini terbukti gitu, beberapa kali terjadi bencana, UMKM ini tetap bisa eksis gitu. Harapannya dengan penguatan UMKM ini juga punya dampak untuk pengungkit untuk pengentasan kemiskinan. Ini yang kemudian saya kira menjadi kolaborasi semua OPD yang ada di Pemuda DIY, khususnya dalam hal sejak dari pembinaan, menciptakan ekosistem UMKM hingga nanti ke pemasaran. Ini bisa kemudian kolaborasi semua OPD gitu. Tidak hanya Pemuda DIY, juga dengan pemuda kabupaten yang ada di DIY. Ini saya kira menurut saya UMKM ini jadi hal strategis gitu untuk DIY, untuk salah satu memberi dampak untuk pengentasan kemiskinan gitu, Mas Denny. Ya, Pak Huda, menjadi penutup untuk obrolan kita di sore kali ini. Pak Huda, apa yang ingin Pak Huda sampaikan kepada masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta yang lagi mendengarkan kita dan juga lagi lihat live streaming kita terkait dengan proses penetapan gubernur dan wakil gubernur yang masih berlangsung dan diharapkan akan mencapai puncaknya pada Oktober nanti, Pak? Ya, kami berharap agar juga memohon doa restu pada masyarakat, juga dukungan pada masyarakat Yogyakarta semua, agar kami bisa menjalankan tugas dengan baik dan agar kemudian proses penetapan gubernur, wakil gubernur yang akan datang berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, dan kemudian yang jelas membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat Yogyakarta secara signifikan. Itu yang kami harapkan. Jadi mohon doa, dukungan, semuanya ini bisa lancar agar Jogja tetap bisa senantiasa istimewa. Gitu. Baik, Pak Wahyu, kepada masyarakat di sore kali ini, apa yang ingin Pak Wahyu sampaikan mewakili teman-teman dari Pemda DIY terkait dengan ini ada penetapan, kemudian nanti ada pelantikan, dan kedepannya peran masyarakat yang bisa diwujudkan untuk mendukung tadi Jogja tetap istimewa dengan berbagai macam tantangannya, Pak. Oke, kami selalu sampaikan Pak Huda, harapannya gitu tahapan kemudian saya pelantikan ini juga bisa terlaksana dengan baik, lancar gitu. Tepat waktu tanggal 10 Oktober. Kemudian masyarakat masih punya peluang kemudian untuk memberikan aspirasinya pada saat penyusunan RPJMD nanti. Tadi sudah dengan Pak Huda, pasca ada pelantikan, Pemda akan menyusun RPJMD. Ini menjadi peluang bagi masyarakat bagaimana untuk berpartisipasi untuk menentukan masa depan DIY untuk 5 tahun ke depan. Gitu, Mas Denny. Ya, Pak Huda sebagai gongnya, partisipasi masyarakat harus terus didorong, Pak. Ini di semua bidang, termasuk juga Jogja tetap aman, nyaman, dan enak buat semuanya, Pak. Betul. Jadi kemampuan pemerintah ini uangnya saja hanya 16%, ya. Yang kemampuan masyarakat 84%. Tidak mungkin Jogja ini bisa berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Perekonomian masyarakat itu juga 84%, tergantung dari masyarakat itu sendiri, bukan tergantung dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Baik itu UMKM, baik itu ada teman-teman yang di kampus dan sekitarnya, karena kita kan tergantung dari dua hal itu. Makanya kami mohon semuanya untuk berpartisipasi, kita gotong royong, belajar dari gotong royong, dan kita kemarin alhamdulillah kita bisa melewati COVID bersama kemarin dengan gotong royong itu sebenarnya, bukan dengan uang daerah. Jadi itu kita ulangi lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita ke depan, saling menjaga, saling toleransi, saling kemudian kita jadikan Jogja ini miniaturnya Indonesia dan contohnya Indonesia, begitu. Iya, Jogja itu istimewa karena keterlibatan masyarakat dan dukungan dari teman-teman DPRD dan juga Pemda DIY. Tapi jangan biarkan Pemda dan juga DPRD berjalan sendiri karena tidak ada keterlibatan masyarakat, artinya sama saja. Pak Huda, matur suwun Pak. Baik, sudah bergabung di sore kali ini, Pak Wahyu. Terima kasih juga untuk sore kali ini sudah ngobrol di tema penetapan calon gubernur dan wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ada di program Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Tunggu episode berikutnya hanya di Star FM Inspiring Sound. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM Inspiring Sound.